Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai siapa yang menciptakan Tuhan. Kisah Abu Nawas menjawab pertanyaan orang ateis. Namun sebelum saya memaparkan lebih lengkapnya, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu mendukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan mengenai amalan, zikir, wirid, dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan dan menjadi tempat terbaik dalam mencari ilmu agama Islam ke depannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Siapa yang menciptakan Tuhan? Kisah Abu Nawas menjawab pertanyaan orang ateis. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menjawab dan memecahkan teka-teki. Hidup di masa Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas lebih dikenal sebagai seorang penyair. Selain itu, Abu Nawas juga terkenal jenaka dan konyol. Namun di balik kekonyolannya, Abu Nawas adalah sosok yang terkenal cerdas, banyak akal, dan religius. Suatu ketika kota Baghdad kedatangan orang asing yang bikin gaduh warga kota. Tiba-tiba orang asing tersebut mengaku bahwa dirinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Karena membuat resah masyarakat, akhirnya orang asing tersebut dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami? Tanya Baginda Raja dengan tegas. Bukan menjawab, orang asing ini malah menantang. Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku, kata dia. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali tentang kepercayaan orang asing itu kepada Tuhan. Dengan tegas orang itu menjawab bahwa dirinya tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya adanya akhirat. Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku, kata Baginda Raja. Namun orang asing itu malah mengajukan pernyataan yang harus dijawab. Baginda Raja pun mempersilahkan. Orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu siapakah yang menciptakan Tuhan? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Tanya orang tak dikenal itu. Sebenarnya Raja Harun al-Rasyid bisa saja menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka jawabannya harus dengan logika akal dan pikiran yang tepat. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, Paduka, kalau urusan-urusan soal beginian, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang asing itu, Baginda, kata sang menteri. Raja menyetujui usulan menterinya, maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya. Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan dan dia mengajukan pertanyaan. Tapi jawabannya harus masuk akal, ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menatap orang asing tersebut. Oh, ini orangnya yang bikin gempar seantero kota Baghdad, gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. Silakan, apa yang ingin kau tanyakan, kata Abu Nawas. Dengan penuh kesombongan orang asing tersebut memulai pertanyaannya. Anda sebagai orang muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat pasti ada yang menciptakan, kata dia. Ya tentu saja saya percaya, jawab Abu Nawas. Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya? Tanya orang asing tadi. Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah Tuhan saya, jawab Abu Nawas. Oh baiklah, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi
Anda mengakui bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat pasti ada yang menciptakan, kata orang tadi. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1, kata Abu Nawas. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa? Kata Abu Nawas mengajukan pertanyaan. Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang tersebut. Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas lagi. Angka 2 berasal dari angka 1 tambah 1, jawab orang itu. Benar sekali. Sekarang kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas lagi. Orang asing itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Dia hanya terdiam, tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali sebagai berikut. Pada intinya, semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah, kata Abu Nawas. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya, tambah Abu Nawas lagi. Orang asing itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu atas pertanyaanku masuk akal, kata orang asing tersebut. Jawaban Abu Nawas tentang siapa yang menciptakan Tuhan membuat lawan bicaranya terdiam. Raja Harun al-Rasyid pun kagum atas jawab cerdas sang sufi. Itulah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga bermanfaat apa yang kita alami di dunia ini. Semoga semakin menambah keimanan kepada Allah SWT. Apabila ada salah kata atau kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.